speknya pickup, bentuknya minibus guys. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Ya, halo guys. Ini adalah sebuah Kijang ya, tipe paling murah ya, tipe SX, manual tahun 2004 ya. Jadi speknya tuh spek pickup, tapi bodinya minibus guys. Kita akan coba kupas ya. Check it out. Oke, ini bentuk depannya ya. Bentuknya sih seperti Kijang pada umumnya ya. Cukup gagah dan bersahaja, ganteng ya. Pada bagian lampu dia masih pakai reflektor kayak gini guys, sama bohlam ya. Di bawah juga polos tanpa fog lamp. Grillnya besar ya, memang sebuah ciri khas Kijang facelift. Bumper itu sebentar bahannya, bahannya plastik ya. Dari depan sih tampil cukup keren dan bersahaja ya. Ganteng lah lumayan. Lalu pada bagian fender dia ada emblem Kijang ya, tuh Kijang. Dan dia polos, nggak ada lampu sen. Jadi di bagian pinggirnya polos ya, tanpa sen sama sekali. Serta pada bagian pelek, dia pakai pelek tuh pelek dop, jadi kaleng dikasih dop. Dengan profil ban 165/80 ring 13. Waduh, kecil banget. Rem depan cakram ya. Lalu spionnya hitam ya, warna plastik, masih manual. Pakai tangan untuk settingannya. Ini tanpa antena guys, ini antenanya masih polos saja ya. Pilar juga warna body. Handle model congkel ya, warna hitam. Kunci belum keyless. Ada talang air tambahan. Variasi guys. Ya bentuknya seperti ini ya, cukup oke lah ya, lumayan. Lalu untuk isi bensin ada di kiri guys, tangki BBM-nya ya. Dan untuk rem belakang dia pakai tromol, serta masih pakai per daun ya. Oke, sekarang pada bagian belakangnya. Ini tongkrongannya. Cukup oke ya. Jadi sama kayak Kijang-Kijang yang mahal nggak jauh beda. Cukup ganteng. Ini lampunya guys. Lampunya udah 2 warna ya. Keren. Ini kaca tanpa defogger, nggak ada wiper. Ada handle, warna body ya. Bumper di bawah tanpa sensor mundur. Udah gini aja sih. Ya, ini adalah ruang bagasi pada bagian belakang ya. Jadi memang kursinya itu kayak angkot ya, dia kanan kiri. Ini zaman dulu banget sih. Lipatannya juga setengah-setengah ya, tinggal dilipat ke atas, cukup besar. Cuman kalau duduk di belakang buat jarak jauh ya lumayan pegel sih guys. Ya, oke aja lah. Ya, sekarang pada bagian mesin, dia pakai mesin bensin 4 silinder ya, 1,8 liter, karburator, jadi belum injeksi. Udah gini aja. Transmisi manual udah 5 percepatan. Ini coilnya ya, masih coil model lama gitu guys, kayak tahun 80-an. Udah sih. Yang ini mobil cukup dipakainya enak ya, torsinya besar, dan ini terbukti awet ya. Dan pada bagian kap nggak ada peredam. Oke, sekarang kita akan cek bagian dalamnya guys, atau interior. Check it out. Ya, ini kuncinya guys. Tuh ya, masih kayak kunci lemari tanpa remote atau apapun.
tanpa apa namanya, belum keyless dan juga belum immobilizer. Kita nyalakan. Ini adalah bentuk dashboard dari Kijang SX manual tahun 2004. Bensin. Ya, untuk material pada bagian dashboard dia pakai bahan hard plastik ya. Jadi memang Kijang itu dari yang murah ke mahal pun sama-sama bahannya seperti ini. Lalu pada bagian pintu atau door trim dia masih ada besi-besinya gitu guys. Tanpa pocket sama sekali, ini polos banget ya. Dan pada bagian kursi, ini kursinya dia bahan kaleb ya. Joknya pun kayak Avanza ya, atau sama kayak Kijang-Kijang lainnya, dia agak pendek sehingga buat orang tinggi mungkin nggak terlalu nyaman, tapi masih oke lah karena masih ada konturnya. Lalu buat penyimpanan, di sini ada laci terbuka ya, laci tertutup yang cukup besar lah, lumayan. Dan di sini juga ada apa namanya, ada tempat koin bisa macam-macam. Ini harusnya jam, tapi karena ini tipe murah jadi nggak ada jamnya. Di sini juga ada penyimpanan kecil, serta juga ada asbak ya. Udah sih, cuman itu aja, karena di kanan kiri nggak ada pocket, nggak ada cup holder, jadi mobil ini benar-benar tanpa cup holder sama sekali pada bagian depannya, polos aja. Lalu untuk kaca dia masih engkol ya kayak gitu, dan juga di sini untuk tutupannya ini apa, tutup pintu tuh kayak tutup lemari ya. Jadi dia nggak ada sama sekali, nggak ada armrest. Apalagi, oh ya, dan juga di sini ada head unit yang single din, ini tambahan karena aslinya nggak ada. AC dengan dua setelannya suhu dan apa namanya, anginnya aja atau blower ya. Oh ya, untuk spion pun masih manual, jadi nggak ada settingan sama sekali. Setir belum power steering, dan ini fix, nggak ada tilt, nggak ada teleskopik juga. Serta spion juga hanya ada mode mist sama low, jadi nggak ada model intermittent. Ini lampu biasa ya, sama aja. Oh ya, ada lampu, ini juga ada untuk hazard, ini masih polos semua, jadi bisa ditambahkan banyak hal sih. Dan pada bagian tengah sini guys, dia bolong banget ya, jadi ini bener-bener lega banget. Ada rem tangan masih mode manual, dan ini untuk transmisinya, tungkainya. Lalu pada bagian seat belt ini ya, dia udah fix. Serta di sini pilarnya masih besi semua guys. Serta di sini ada hand grip yang fix juga. Dan pada bagian sun visor polos ya. Lalu juga spion polos, dan pada bagian driver juga sun visornya ya gini lah, polos ya. Lalu untuk setelan pada jok driver dia bisa reclining dan sliding ya, tapi nggak bisa naik turun. Serta ada untuk buka bensin, dan ini adalah untuk buka kap mesin. Ini adalah suasana di bagian kedua atau row kedua dari Kijang SX tahun 2004 ya, bensin. Ya, pada bagian door trim kayak gini ya, dia masih besi-besi gini. Sini ada bahan-bahan apa namanya, bahan-bahan kalep ya mungkin disebutnya. Tanpa power window, tanpa apa namanya, armrest ya. Dan di bawah ada speaker tambahan sih. Lalu juga tanpa pocket juga ya. Jadi benar-benar ini mobil tanpa pocket, tanpa cup holder. Jadi kalau bawa botol tuh ya gini, taruh bawah aja udah tuh kayak gini. Lalu untuk legroomnya sih masih oke ya. Ini saya duduk agak mundur karena tinggi saya adalah 185 cm. Tapi untuk orang-orang yang tingginya di bawah saya masih oke, nggak ada masalah. Dan dia polos ya, di sini nggak ada pocket, dan juga di sini juga nggak ada pocket. Lalu pada bagian jok belakang dia nggak ada seat beltnya tuh, jadi masih polos, masih tambah lagi. Dan ini bentuk jok belakangnya guys, tuh dia ada dua headrest ya, tengahnya nggak ada, tapi joknya lebar banget dan cukup nyaman sih, empuk juga lumayan. Serta ini bisa dilipat ya, formasi pelipatan joknya 70-30, jadi kalau pengen bawa barang lebih ini bisa dilipat ke depan, cukup oke sih. Ada lampu di atas, ini juga ada lampu di sini, jadi ada dua lampu ya. Selebihnya untuk spesifikasi ya udah, dia nggak ada apa-apa lagi guys, itu aja udah. Ini adalah suasana di jok paling belakang dari Kijang SX tahun 2004. Oke, ini duduknya sih seperti ini ya, duduknya tuh tegak, jadi kayak diangkot. Dan untuk tinggi kayak saya sih kayaknya ini kurang pas. Dengan tinggi 185 kita duduk tegak, kepala kena sini guys. Ya ini pasti untuk orang-orang yang agak pendek mungkin, atau untuk anak-anak kecil ya.
Dan dia nyamping ya, seperti ini. Jadi kita bisa lihat belakang. Lucu sih, ada kunci sini, tinggal buka secara manual. Dan juga ada untuk ini bukan untuk bagasi, bisa dari dalam. Serta pada bagian sini nih, ini ya, dia masih besi. Dan ini dibuka dengan cara gini guys. Jadi kalau kita lagi pengen buka kaca, bisa dengan cara seperti ini. Nah, tapi nggak terlalu luas ya, tapi masih oke. Ya udah, di sini udah pasti nggak ada armrest dan juga nggak ada headrest. Ya, apalagi ya, nggak ada pocket dan juga tanpa cup holder. Jadi kalau pengen taruh gelas ya atau taruh botol di bawah aja. Ya udah sih, itu aja. Apalagi ya, udah nggak ada lagi. Oke guys, sekarang saatnya ke depan untuk coba jalan ya. Check it out. Oh iya, jadi kalau mau keluar tinggal diputar aja kayak gini guys. Ya, diputar dan didorong. Ya, agak berat. Tapi pintunya lega banget guys. Mantap. Ya, halo guys. Untuk pos nyetirnya ya gini sih ya. Dia joknya lumayan nyaman, supportive. Memang joknya kecil tuh guys. Jadi dia ada di bawah bahu saya atau pundak saya. Visibility bagus ya. Kaca depan juga cukup oke. Pilar kecil. Spion besar guys, dan kaca belakang pun cukup besar sehingga untuk visibility bagus ya. Dan dia di kanan kiri nggak ada armrest sehingga tangan menggantung. Posisi setir juga pas, lalu juga posisi AC semuanya ini gampang ya, gampang dijangkau sehingga oke ya. Yaudah. Ya, untuk hal pertama yang terasa adalah setirnya guys. Tipe SX itu setirnya belum power steering sehingga butuh tenaga ekstra ya. Tapi masih oke, nggak seberat di Karimun GA ya. Saya pernah beli Karimun GX yang Wagon R yang GA, itu beratnya bukan main. Kalau ini masih oke lah. Lalu untuk bantingan suspensi ya ini Kijang ya guys. Bantingannya lumayan enak ya, dia nggak terlalu keras. Memang agak bumpy, tapi masih oke dan nyaman. Serta kalau diisi orang banyak, dia nggak terlalu ceper ya, sehingga masih oke buat bawa barang guys. Mantap lah. Lalu soal peredaman kabin ya, suara-suara sih memang suara luar cukup hening ya. Suara mesin masuk banget tapi masih wajar. Itu suara motor tuh masuk juga tapi masih wajar juga. Dan road noise pun juga masuk tapi masih dalam batas yang wajar sih. Tapi kalau saya bilang sih masih nyaman sih, masih oke ya. Ya, lalu untuk tipe AC ini guys, sebenarnya AC tuh nggak ada ya, jadi ini AC tambahan. Tapi soal AC sih ini cukup dingin, nggak ada masalah. Ya, lalu soal mesinnya guys, ini pakai mesin karburator ya, 1,8 liter. Saya coba gas. Torsinya besar ya guys, ini mantap ya. Dan suaranya tuh didengarnya enak ya gitu. Kayak gimana ya, memang ciri khas sebuah Kijang kapsul ya kayak gini. Jadi suaranya itu suara 4 silinder yang suaranya gurih nih. Saya gas lagi. Suara-suara torsi ya. Sama ini tarikan belakang. Jadi buat tanjakan sih manyus lah. Lalu soal harga jual, ini harga pasarannya guys, agak langka ya mobil ini. Yang kedua ini adalah pajak per tahunnya. Ini plat B Tangerang, mobil pertama. Oke, cukup murah ya guys, dan menarik. Lalu soal feel di pedal, ini pedalnya sih ini ya intuitif ya. Jadi gampang adaptasi. Jadi nggak seperti di Vios atau di Yaris yang magel banget. Kalau ini masih enak ya, masih gampang. Dan ini gasnya dicolek aja langsung lari guys. Mungkin karena dia masih pakai tali ya, sehingga dia terasa lebih direct ke bagian ke bagian mesinnya guys. Oke, sekarang masalah kelincahan ya. Kita akan coba putar balik ya guys. Butuh tenaga ekstra ya, karena dia nggak power steering. Ya, aduh. Masalah kelincahan ini oke. Dia belokannya tuh patah banget ya guys, sehingga kalau buat jalan-jalan kecil sih ini mobil oke banget guys. Cuma memang karena dia nggak power steering, ya ini jadi kayak fitness ya, kayak olahraga. Jadi untuk kawan-kawan yang jarang olahraga, ini mobil oke ya. Oh ya, sama dia nggak ada sensor mundur, nggak ada kamera mundur, jadi mesti dibiasakan kalau mundur bunyi blek, berarti udah nabrak ya guys. Oke, kesimpulannya guys, ya ini adalah sebuah Kijang tipe paling murah ya, tipe SX, tipe paling basic ya. Sebenarnya ini adalah sebuah pickup, tapi dibikin minibus,
udah, tapi nggak ditambah apa-apa lagi, sehingga memang secara spek standar banget ya. Dia masih engkol, nggak ada central lock, nggak ada power steering. Tapi dengan kesimpulan ini guys, yang pasti ini akan lebih murah perawatannya. Kita nggak usah mikirin power window, central lock, power steering, jadi nggak ada masalah-masalah yang berat ya mungkin guys. Tapi memang untuk mesin dia masih pakai karburator, itu mungkin minim perawatan ya. Tapi kelemahannya untuk menyeting dengan pas itu agak susah, sehingga seringkali kalau salah setting mobil jadi agak boros, sama dia nggak ada power juga guys. Jadi mesti cari bengkel karburator yang jago ya. Jadi nggak seperti diinjeksi tinggal di setting angka aja. Kalau ini masih main feeling ya. Dan untuk tenaga sih oke, nggak ada masalah. Dan ini mobil cukup nyaman ya guys, dengan harga yang murah ya, serta terbukti kuat dan awet guys. So ini adalah sebuah pilihan yang oke lah ya. Tahunnya nggak terlalu tua, dipakainya nyaman, bentuknya juga keren sih, mantap. Oke guys, thanks for watching. Tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Wassalam.